Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan tekanan saat dia menatap Hun Tiandi. Saya telah menerima bantuanmu dan harus membantumu. Namun saat ini saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Karena itu saya akan membalasnya di masa depan, kata pria besar itu dengan suaranya yang padat bergema di tempat itu. Gu Yuan menghela nafas lega saat mendengar kata sosok misterius itu, sementara wajah Hun Tiandi nampak berkedut. Jika bukan karena dia merasakan kekuatan mengerikan dari sosok misterius itu, kemungkinan besar dia sudah membunuhnya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi, mata emasnya tiba-tiba menyapu langit sebelum berhenti pada Xiaoyan dan dengan dingin menatapnya. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat ditatap sosok misterius itu. "Bocah, kemana kau akan lari kali ini?" kata pria parubaya itu menatap Xiaoyan dengan dingin dan mengulurkan tangannya. Segera cakar besar emas meluncur ke arah Xiaoyan. "Sial," gumam Xiaoyan dengan ekspresi kusam saat dia melihat sosok itu mulai menyerangnya. Tubuhnya melesat mundur sambil melepaskan gelombang sonik spiritual kemarahan dewa. Segera gelombang suara sonik spiritual dengan keras menghantam cakar besar hingga hancur. "Teman, boleh saya tahu bagaimana Xiaoyan menyinggung Anda?" kata Gu Yuan yang ekspresinya berubah saat melihat itu. "Targetku adalah dia, aku akan melawanmu jika kamu ikut campur," kata sosok misterius itu dengan dingin. Dia telah mencium bau darah emas milik anaknya dari darah Xiaoyan yang tertinggal di pilar cahaya saat itu berarti Xiaoyan telah membunuh anaknya. Kekejaman melintas di mata sosok misterius itu saat dia memikirkannya. "Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantumu," kata Hun Tiandi tertawa mengejek. Kemarahan melonjak di wajah Gu Yuan saat mendengar itu, meskipun dia tidak menyadari mengapa sosok misterius ini menyerang Xiaoyan. Namun bagaimanapun Xiaoyan adalah calon menantunya. "Hentikan dia!" teriak Gu Yuan dengan marah saat melihat sosok itu mulai menyerang Xiaoyan. Lei Ying dan lainnya hanya bisa mengumpulkan keberanian saat mereka melesat ke depan. Sosok misterius itu mendengus dingin dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan sebuah raungan yang mengguncang bumi segera menyapu kelompok Lei Ying yang baru saja menyerbu ke depan. Lei Ying langsung terhempas mundur saat dihantam gelombang sonik yang menakutkan. Keterkejutan melonjak di wajahnya. "Bocah, serahkan hidupmu!" teriak sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiaoyan dengan cakarnya yang akan merobek kepala Xiaoyan. Namun sebelum cakar itu bisa merobek kepala Xiaoyan, ekor ular piton 9 warna tiba-tiba melintas di langit dan melilit tubuh Xiaoyan sebelum dengan cepat menarik Xiaoyan mundur. "Piton 9 warna? Tidak disangka ular itu masih ada di benua ini," seru sosok itu terkejut saat menatap piton 9 warna raksasa di langit. Sebelum sosok itu pulih dari keterkejutannya, sebuah telapak emas raksasa dengan keras meluncur ke arah sosok itu saat Sun Er melepaskan telapak kaisar emas membakar langit. "Serangan yang tak berguna," kata sosok itu sambil melontarkan telapak tangan ke depan dan dengan mudah menghancurkan telapak emas Sun Er. "Kamu tidak akan bisa kabur," kata sosok itu dengan dingin menatap Xiaoyan setelah menghancurkan serangan Sun Er. Dia melangkah dan sekejap muncul di depan Xiaoyan dan Sun Er dengan niat membunuh melonjak di matanya. "Matilah," kata sosok itu. Segera cahaya emas muncul dan langsung menyegel ruang di sekitar Xiaoyan menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Kegilaan tiba-tiba muncul di matanya saat telapak tangannya mendorong Sun Er di sampingnya menjauh dan kekuatan besar segera menghancurkan ruang di sekitar segel cahaya. Sementara tubuh Xiaoyan mulai membengkak dengan cepat untuk menghancurkan diri sendiri. "Jangan!" teriak Sun Er dengan cepat memucat saat melihat Xiaoyan akan menghancurkan diri sendiri. Namun sebelum tubuh Xiaoyan meledak, segel naga kuno yang ditinggalkan Ziyan di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan. Di saat yang sama satu suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang menyilaukan. "Xiaoyan, jangan lakukan itu!" Segera setelah suara cemas itu terdengar, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari segel naga kuno dan dengan cepat membungkus tubuh Xiaoyan dan menekan tubuhnya dari menghancurkan diri sendiri. Ruang di depan Xiaoyan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar spasial setelah penghancuran diri Xiaoyan ditekan dan cahaya keemasan meletus sebelum akhirnya berubah menjadi naga emas raksasa yang dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan. "Ziyan, cepat menyingkir!" teriak Xiaoyan dengan ekspresi berubah drastis setelah dia melihat Ziyan tiba-tiba melilitnya. Jika tubuhnya meledak, Ziyan kemungkinan juga akan hancur.
tinju emas besar yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar. Namun ketika semua orang mengira kepala naga emas besar akan hancur berkeping-keping, tinju besar tiba-tiba terhenti di depan banyak tatapan terkejut. Di saat yang sama tubuh sosok misterius itu mulai gemetar, sementara tinju emas besar berhenti di atas kepala naga besar yang bahkan Ziyan hanya bisa menutup matanya dengan tak berdaya di hadapan kekuatan penghancur yang besar. "Bajingan!" teriak Gu Yuan dengan dingin, tubuhnya melintas dan muncul di depan sosok misterius dan melambaikan tangannya memaksa Ziyan dan Xiaoyan mundur, matanya dengan marah menatap sosok misterius di depannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu sedikit berlebihan menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang?" Sosok misterius itu bertindak seolah dia tidak mendengar kata Gu Yuan, matanya begitu tertegun saat dia menatap naga emas besar yang melilit tubuh Xiaoyan, dia bisa merasakan aroma garis keturunannya yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas, bagaimanapun satu-satunya di benua yang bisa memilikinya garis keturunan yang mirip dengannya adalah anaknya sendiri. "Anakku," gumam pria besar misterius itu, matanya yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan telah menjadi lembut saat dia menatap Ziyan. Gu Yuan terkejut saat mendengar itu, dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Siapa anakmu?" Naga emas besar yang melilit tubuh Xiaoyan menyusut dengan cepat sebelum akhirnya berubah menjadi Ziyan berambut ungu dengan sosok yang cantik dan anggun, matanya yang cantik sedikit marah saat dia menatap sosok misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiaoyan di sampingnya dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, kenapa kamu datang?" tanya Xiaoyan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia melirik Ziyan di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum pahit, "Beraninya kau menanyakan ini padaku, masalah besar seperti itu telah terjadi, namun kamu tidak memberitahuku," kata Ziyan berbicara dengan marah. "Masalah ini terlalu besar, jika suku naga kuno terseret ke dalamnya dan sesuatu yang buruk tidak terduga akan terjadi padamu," kata Xiaoyan tersenyum pahit. "Faksi mana di benua ini yang dapat bertahan hidup, jika klan Hun berhasil memasuki rumah dewa kuno?" kata Ziyan memutar matanya ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia dengan cepat melihat sosok misterius itu, yang ditahan oleh Gu Yuan. "Siapa orang itu? Kekuatan yang menakutkan, namun aura itu sepertinya aku merasakannya," kata Ziyan dengan kalimat terakhirnya tampak lembut, bagaimanapun dia tidak ingat bahwa dia pernah mengenal orang yang begitu kuat. "Dia penjaga rumah dewa kuno, aku tidak tahu mengapa dia ingin membunuhku," kata Xiaoyan tersenyum getir. "Masalah ini sedikit merepotkan," gumam Ziyan menghela nafas, tangannya menyentuh ruang di depannya dan celah spasial terbentuk. Segera setelah itu, banyak panatua dari suku naga kuno bergegas keluar. "Meskipun naga kuno tidak lagi sekuat saat berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar. Kali ini, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantumu," kata Ziyan. Xiaoyan tertegun saat mendengar itu sebelum menangkupkan kedua tangannya ke arah para panatua suku naga kuno, ucapan terima kasih tidak cukup untuk kebaikan sebesar itu. "Aku akan mengingat bantuan para panatua hari ini," kata Xiaoyan. "Tuan Xiaoyan terlalu sopan, jika kamu tidak campur tangan berkali-kali, bagaimana suku naga kuno bisa mendapatkan kesempatan untuk bersatu?" kata banyak panatua menangkupkan tangan mereka dan berbicara dengan sopan. "Teman, jika kamu ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantumu menahan orang itu," kata Hun Tiandi tersenyum, menyebabkan ekspresi Gu Yuan nampak kusam. "Berhentilah menjadi orang yang sibuk," jawab sosok misterius itu dengan suaranya tiba-tiba menjadi dingin ke arah Hun Tiandi. "Kamu," kata Hun Tiandi tanpa sadar menjadi geram melihat sosok itu menanggapinya dengan dingin, namun dia hanya bisa menekan amarahnya. "Zhu Huo, dasar bocah kecil, apakah kamu masih ingat kaisar ini?" kata sosok misterius itu menoleh ke arah salah satu panatua naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. "Orang yang sombong," kata sekelompok panatua suku naga kuno dengan marah, "bagaimana bisa orang besar itu benar-benar menganggap dirinya sebagai kaisar naga?" Pria besar itu terkejut setelah dimarahi oleh para panatua, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis, sudah bertahun-tahun, dia mengerti bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Panatua pertama Zhu Huo menjadi sedikit tertegun saat dia melihat sosok misterius itu, matanya yang keruh itu sedikit melamun. Suku naga kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama.
Saya adalah Kaisar Naga sejati dari suku naga kuno, kata Ziyan sedikit dingin saat dia berbicara dengan suara samar. Sosok itu langsung tertegun saat mendengar kata Ziyan. Gu Yuan mengira dia akan menyerang, namun kejutan melintas di matanya saat dia melihat sosok itu secara mengejutkan menggosok tangannya dan mengangguk berulang kali. Kamu benar, tepat bagimu untuk menjadi Kaisar Naga, kamu harus menjadi Kaisar Naga, kata sosok itu. Semua orang termasuk Ziyan tercengang saat melihat sikapnya, ekspresi aneh terlihat di wajah mereka saat melihat sikap orang itu yang nampak aneh. Panatua, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi dan klan Hun, saya harap Anda bisa berdiri diam di samping dan tidak ikut campur, kata Xiaoyan dengan pelan. Tidak ikut campur, baiklah, saya akan melakukan apa yang kamu katakan, bisakah kamu mengizinkanku untuk lebih dekat? Kata sosok misterius itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Kelompok Gu Yuan nampak mengerutkan kening mereka setelah melihat sikap aneh yang tiba-tiba dari orang itu dan tanpa sadar menghela nafas lega, terlepas dari apapun situasinya, akan sangat berbahaya jika menjadi musuh dengan orang itu. Sosok misterius itu muncul di depan Ziyan dan matanya menyapu wajah cantik Ziyan sebelum berkata dengan pelan, kamu sangat mirip ibumu. Kamu telah melihat ibuku. Kata Ziyan dengan wajah seketika berubah setelah mendengar kata sosok itu, dia menatap pria parubaya di depannya dengan tidak percaya. Namun ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas pria parubaya itu, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Perasaan tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh Ziyan tiba-tiba bergetar, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan tangannya tiba-tiba meraih tangan sosok di depannya. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari kedua tubuh mereka saat tangan mereka bersentuhan, akhirnya cahaya emas menyatu dengan sempurna di titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh mereka, bahkan menyebabkan banyak panatua dari suku naga kuno di belakang Ziyan segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. Kamu, kata Ziyan terkejut saat dia melihat cahaya keemasan yang terjalin sempurna satu sama lain, riak besar muncul di matanya, sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah dia disengat listrik dan melihat pria parubaya di depannya yang menatapnya dengan lembut. Xiaoyan yang berdiri di belakang Ziyan, sepertinya telah memahami sesuatu setelah melihat adegan itu, dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Ziyan, jelas itu adalah hubungan darah antara keduanya. Anak, kata pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Ziyan yang tiba-tiba berubah menjadi dingin, dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman tentang hal semacam ini dan hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Ziyan, dia sama sekali tidak tahu bagaimana harus berbicara. Saya tidak punya ayah dan ibu, kata Ziyan dengan dingin. Air mata menetes dan membasahi pipinya. Ini adalah kesalahanku, aku seharusnya tidak serakah untuk rumah dewa kuno, itu semua karena bajingan dewa kuno Tuse itu, dia telah bersekongkol melawanku dan menyebabkanku terjebak untuk waktu yang lama, kata pria berambut ungu emas yang tampak galak itu menjadi panik setelah melihat air mata Ziyan. Nak, berhenti menangis, ini semua salahku, ayah akan mendengarkanmu, tidak peduli apa yang kamu katakan di masa depan, ayah berani bersumpah jika kamu tidak percaya padaku, kata pria itu. Ziyan menarik napas dengan lembut saat mendengar itu, matanya merah lembab saat dia menatap pria parubaya yang telah berbicara dengan cara yang lugas padanya. Ziyan tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan saat dia berkata, kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya? Pria parubaya itu terkejut saat mendengar itu, kilatan dingin melintas di matanya saat dia langsung berkata, baik, Yang Mulia, mantan Kaisar Naga, apakah ini benar-benar Anda? Kata Panatua Zuhuo yang akhirnya mengingatnya jauh di dalam ingatannya, tubuhnya nampak gemetar karena kegembiraan dan hampir menangis. Saya pikir kamu telah benar-benar melupakan Kaisar ini, kata pria parubaya itu tersenyum. Anak kecil ini tidak berani melakukannya, kata Panatua Zuhuo menggelengkan kepalanya berulang kali, saat itu dia masih anak kecil saat pria parubaya itu menjadi kaisar. Panatua lainnya saling memandang saat melihat itu, kegembiraan melonjak di mata mereka, tidak ada yang menyangka Kaisar Naga sebelumnya yang dikabarkan telah hilang sebenarnya masih hidup, dengan begitu kekuatan suku naga kuno pasti akan melonjak.
cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.